Saudara, meski badai PHK marak di kuartal 2, cari pekerjaan susah. Kemiskinan kota mengkhawatirkan pengangguran terselubung meledak. Manufaktur tersungkur, masyarakat juga pesimistis dapat kerja. Pertumbuhan ekonomi di tahun pertama Pak Presiden Prabowo justru melangit ke 5,12%, ke level rekor tertinggi 2023. Siapa yang tidak terkejut dengan paparan Badan Pusat Statistik 5 Agustus 2025? Ini adalah sejarah luar biasa angka pertumbuhan ekonomi di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat. Di luar dugaan ekonom bahkan Bank Dunia, IMF, OECD yang sangat pesimistis ekonomi Indonesia sulit ke level 5%, realisasinya justru melangit 5,12%. Ini adalah angka tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2023 atau momentum kesembuhan Indonesia dari pandemi era Presiden Joko Widodo. Pencapaian ekonomi Presiden Prabowo memang bukan angka dari langit. BPS bilang pembentukan modal tetap bruto atau bahasa buminya adalah investasi tumbuh tinggi sampai 6,99%. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh, tetapi program prioritas Presiden Prabowo yaitu ketahanan pangan justru melorot. Jadi pada triwulan 2 tahun 2025, pertanian memang tumbuh 1,65, melambat dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 yang tumbuh 3,25%. Ini karena ada pergeseran musim panen ya, kalau kita merecall kembali memori kita di tahun lalu, jadi panennya itu lebih banyak di triwulan 2. Nah, pada tahun ini di triwulan 1 yang lalu sudah terjadi panen yang tinggi. Nah, sehingga sebagian besar panen padi pada tahun ini sudah berada di triwulan 1, meskipun di triwulan 2 ini juga masih tumbuh tinggi. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan triwulan 2 tahun lalu memang melambat, tetapi secara total nggak ada masalah. Mari Kompas Bisnis kasih tahu kontribusi konsumsi rumah tangga yang menopang sebagian besar pertumbuhan ekonomi dengan angka 54,25% ternyata hanya tumbuh 4,97%. Angkanya di bawah pertumbuhan ekonomi. Lazimnya konsumsi rumah tangga naik, setidaknya sama dengan pertumbuhan ekonomi karena dia adalah tulang punggung. Apalagi Menko Ekonomi Erlangga Hartarto juga bilang tak ada masalah dengan pola belanja masyarakat. Mereka hanya pindah ke lapak sebelah. Rojali Rohana cuma isu yang ditiup. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangan sektor retail, dari 3 perusahaan pabrik, 1 minimarket, yang 2 salah satu yang banyak outlet di mall, seluruhnya semester 1 ini pertumbuhannya mendekati 5%, 4,99, 6,85 dan 12,87%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda. Masih tentang data, angka Purchasing Managers Index manufaktur yang levelnya pesimistis jauh di bawah 50 juga berbeda jauh dengan angka yang dirilis BPS, yaitu naik sampai 5,68%. Angka manufaktur ini diduga kuat menekan daya beli. Tetapi Kementerian Keuangan menjadikan APBN sebagai jamu anti kemerosotan daya beli. APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik jalan tol, dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Banyak anomali atau keanehan data ekonomi versi pemerintah lewat Badan Pusat Statistik. Padahal penerimaan pajak juga turun lebih dari 10% secara tahunan pada akhir Mei, mencerminkan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV.
Istirahat Mas Bima tadi kalau dikatakan misalnya data dari pemerintah itu kayaknya nggak matching nih dengan kondisi sekarang. Jadi sebenarnya berapa angka real atau konkret pertumbuhan ekonomi versi Helios? Iya, kita memperkirakan hanya di kisaran 4,6, paling mentok 4,7, 4,8%. Artinya di bawah angka 5%, karena memang faktor musiman yang diperhitungkan salah satunya. Kemudian efisiensi belanja pemerintah masih terjadi. Dan sektor pertanian, salah satu kontributor yang besar itu juga sedang turun. Industri manufakturnya juga sedang mengalami tekanan. Nah ini berbeda terbalik lah dari apa yang kemudian dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan indikator-indikator lainnya contohnya, apakah ini jadi indikasi ekonomi dalam kondisi yang bagus kalau masyarakat kita itu kenaikannya 600% lebih dari 2020 ke 2025 bulan Mei untuk melakukan pinjol. Jadi kalau naiknya pinjol 600% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ini ada yang salah sama ekonomi. Jadi masyarakat hidup dari utang ke utang nih, bukan gaji ke gaji, tapi utang ke utang. Udah bukan lagi makan tabungan, tapi udah masuk dalam rangka dia harus meminjam dan terus menutup pinjaman untuk bisa bertahan. Pegadaian naiknya juga 66% dalam periode 5 tahun terakhir. Ini kan orang akhirnya nggak punya apa-apa lagi selain dia menggadaikan asetnya. Jadi di real masyarakat ini yang dilihat dari indikator, sama-sama pakai statistik, sama-sama data dari Bank Indonesia, indeks penjualan real bisa dicek apakah Rohali, Rojana dan lain-lain itu sebagai salah satu fenomena yang dibuat-buat, enggak. Karena memang real masyarakat mengurangi belanja barang elektronik, mengurangi belanja kendaraan bermotor. Itu kan data real yang artinya berdasarkan pada volume. Nah, bukan berdasarkan pada indeks. Jadi kalau di-matchingkan dengan data-data lainnya, maka kesimpulannya ada masalah dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, industrinya, pertaniannya, daya beli masyarakatnya kalau dari sisi PDB pengeluaran. Nah ini kenapa nggak tercatat gitu ya, atau terlihat di dalam data dari BPS. Nah, ini saya pikir yang berimplikasi panjang ini bukan cuman oke, Indonesia bisa bilang Indonesia pertumbuhannya salah satu tertinggi di ASEAN, meskipun Vietnam 7,9% ya di kuartal yang sama. Tapi implikasi lainnya adalah orang akan lihat, ini saya investasi di Indonesia kelihatannya nggak menghasilkan sebanyak itu. Kenapa pertumbuhan investasinya tinggi? Kenapa pertumbuhan ekonominya 5,12%? Jadi ada masalah distrust di sini. Dan sebelumnya juga kan beberapa kali terlihat sebelum mengumumkan data, menyampaikan dulu kepada presiden, kepala BPS-nya, data kemiskinan, data pengangguran turun, itu nggak boleh begitu. Ini yang membuat ada indikasi beberapa kali bahwa BPS ini jangan sampai ya, sekali lagi jangan sampai itu terindikasi melakukan politisasi data. Dan ini kan nggak boleh, harusnya BPS tetap independen, tetap melaporkan apapun. Tidak boleh takut pada tekanan politik. Sebenarnya kuncinya di situ. Karena nanti tanpa kita melakukan apapun sebenarnya dari UN statistik, dari IMF, OECD bahkan, dan juga Bank Dunia pasti akan bertanya, ini metodologinya gimana nih? Kok hasilnya berbeda dari yang diproyeksikan oleh lembaga-lembaga internasional? Oke, balik lagi soal bagaimana transparansi, jangan sampai data-datanya nih ya sekedar asal Bapak senang aja ya. Oke, Mas Bima, jadi apa nih bahayanya kalau data statistik ini semu gitu, skala damage atau kerusakan ini seberapa jauh? Kalau tadi kan sempat disinggung soal bagaimana kepercayaan investasi, apalagi kira-kira? Ya, jangankan investor ya. Jadi begini, kenapa data statistik ini penting untuk akurat dan kredibel? Jadi kredibilitas ini harga mati nih dalam statistik, termasuk indikator ekonomi. Karena pengusaha dia mau beli mesin, dia mau nambah karyawan, itu melihat bahwa oh kinerja ekonomi lagi bagus, kinerja ekonomi lagi turun. Itu jadi pertimbangan utama. Bank itu dalam rangka menyusun rencana bisnis bank RBB untuk melakukan proyeksi kredit ke depannya bagaimana, itu juga sangat berpengaruh dari data-data pertumbuhan ekonomi secara makro. Jadi mulai dari bank, industri, pengusaha, bahkan UMKM, sektor digital, semua mau buat outlook, mau membuat struktur gaji dan lain-lain, itu salah satu indikasinya adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pengupahan itu juga dasarnya sekarang yang masih dipakai masih berdasar pada pertumbuhan ekonomi.
Jadi kalau pertumbuhan ekonominya tidak akurat, ini implikasinya ke depan. Ini dari sisi pengupahan, dari sisi rencana bisnis, ini semuanya akan terdampak. Jadi dampaknya cukup panjang. Yang mau masuk dari luar ke dalam untuk investasi juga pertimbangannya Indonesia pertumbuhan ekonominya berapa ya? Apakah datanya bisa dipercaya atau tidak? Atau saya harus cari data lagi kan? Akhirnya ini jadi mahal biayanya karena ada masalah distrust. Oke, itu tadi ya, justru secara jangka panjang ini bahayanya bisa ditimbulkan. Mas Bima, BPS juga bilang pembangunan infrastruktur menopang ekonomi, padahal pasokan semen ini sedang berlebih, tidak terserap. Ini bukan investasi bodong kan Mas, atau jangan-jangan nih MBG masuk realisasi investasi? Ya, ini juga kalau investasi domestik, tadi PMTB-nya sedang naik atau langsungnya naik investasinya. Ini kan apa proyek besarnya? Sekarang kalau bicara 3 juta rumah, memangnya udah pada jalan 3 juta rumah? Berapa banyak unit yang kemudian sudah terbangun karena nggak matching dengan data penjualan semen. Semen ini kondisinya sedang oversupply dan situasinya sepertinya belum akan membaik. Kemudian kalau bicara soal infrastruktur, infrastruktur apa? Kita semua tahu pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Infrastrukturnya beda dengan Pak Jokowi yang di tahun pertama memang fokus infrastruktur. Sekarang infrastruktur apa? Kemudian kalau bicara soal investasi domestik lainnya, misalnya pembangunan apa MRT dan lain-lain. Ini kan semuanya sedang dalam proses, apa langsung melejit angkanya setinggi itu kan juga tidak. Nah, kita melihat ini kuncinya kelihatannya bisa dicek di kawasan ekonomi khusus, di kawasan-kawasan industri. Ini apakah ada pencatatan atau indeks yang sebelumnya tidak tercatat sekarang tercatat? Nah, ini yang nanti akan kita tanyakan kepada BPS. Apakah investasi di kawasan ekonomi khusus? Apakah kemudian program-program seperti MBG, Food Estate kemudian diklaim double? Dia program pemerintah tapi juga dianggap sebagai investasi dari swasta masuk ke sini. Nah, ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan publik dan memang harus di-clearkan. Karena kalau tidak, ini artinya ada resiko double counting, ada resiko bahwa investasinya nggak sebesar itu sebenarnya untuk investasi domestik. Karena yang jelas ini jawabannya bukan dari investasi asing yang mendorong kenaikan PMTB cukup signifikan. Oke, Mas Bima, terakhir singkat saja, Menkyu mengklaim APBN ini adalah jamu manis buat daya beli lewat diskon tarif tol, diskon tiket dan subsidi upah. Seberapa jauh jamu manis ya Menkyu ini untuk realisasi ekonomi? Rasanya diskon listrik awal tahun aja nih nggak sesignifikan itu. Iya, justru kenapa diskon tarif listrik nggak dilanjutkan? Karena di internal pemerintah ada perdebatan sebenarnya soal diskon tarif listrik efektif atau tidak mendorong daya beli sebenarnya. Kalau nggak, dia efektif, dia akan terus dilanjutkan pada kuartal ke-2 2025. Buktinya nggak dilanjutkan. Kemudian kita tahu bahwa bantuan subsidi upah, ini banyak pekerja informal yang tidak mendapatkan bantuan subsidi upah. Dan itu tercermin juga, ada BSU, pertumbuhan kuartal kedua belanja pemerintahnya juga masih rendah. Jadi obat dari daya beli menurut saya sekarang ini adalah belanja pemerintah yang minus 0,33%. Bisa nggak di kuartal kedua itu bisa menjadi positif? Meskipun kontribusinya sekitar 7-8% terhadap PDB. Tapi bisa nggak dia menjadi positif? Itu saja sudah menolong sebenarnya daya beli. Jadi nggak perlu ada stimulus-stimulus baru dan lain-lain. Realisasi belanjanya dipercepat saja. Vendor-vendor banyak yang mendapatkan bantuan sosial diperluas. Itu sebenarnya tercermin dari realisasi belanja pemerintah. Itu saja sebenarnya PR besarnya sekarang. Jadi kalau masih minus, tapi pemerintah bilang kita kasih stimulus dan lain-lain, belanja pemerintah pertumbuhannya negatif, efeknya agak percuma. Itu sebenarnya yang ditunggu. Ya. Ya, belanja dan transparansi data ini yang tentu harus ditunjukkan oleh pemerintah. Harapannya sih pemerintah nggak tone deaf dengan realita yang terjadi saat ini. Jangan sampai ini data-data cuma di sugarcoat aja, dipercantik gitu supaya padahal ya data-data ini kan justru berguna untuk nantinya evaluasi karena cita-cita pemerintah Presiden Prabowo bisa sampai 8% pertumbuhan ekonominya. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Saudara, Barreskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus produksi dan perdagangan beras oplosan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saya
Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju,